Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Tarbiyah Sunnah Bandung atau melalui YouTube dan Facebook di Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadhul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, Suara Qalbu Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, serta para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang fiqih al-asmaul husna. Kita sudah menerangkan cara agar kita bisa sampai kepada Allah Azza wa Jalla, pertama dengan mengenal nama-nama dan sifatnya, memperhatikan, mempelajari nama-nama dan sifatnya, dan yang kedua adalah at-ta'ammul fi maf'ulatillahi wa ayatihil kauniyah, dengan memperhatikan ciptaan Allah dan ayat-ayatnya yang kauniyah. Ayat-ayatnya yang kauniyah yang pertama adalah memperhatikan alam jagat raya ini. Poin kedua, selain memperhatikan alam jagat raya beserta isinya, yang kedua adalah at-ta'ammul fil malaikah, memperhatikan para malaikat Allah Azza wa Jalla, mempelajarinya. Kalau memikirkan alam jagat raya ini yang amat sangat dahsyat, langit yang 7, bumi yang 7, kursi Allah beserta arsy Allah, terbayang besarnya alam ini, dahsyatnya, kompleksnya, maka terbayang kebesaran Allah serta kekuasaannya. Demikian juga memperhatikan dan mempelajari para malaikat Allah Azza wa Jalla. Para malaikat Allah itu begitu dahsyat, jumlahnya melebihi banyaknya seluruh makhluk, baik yang hidup ataupun yang mati. Makhluk hidup seperti manusia, binatang, jin, jumlahnya tidak terkira. Binatang aja sudah tak terhitung, belum benda-benda mati. Jumlah para malaikat jauh lebih banyak lagi dari semua itu. Saking banyaknya, para malaikat pun tidak mengetahui berapa jumlah mereka secara keseluruhan. Satu-satunya yang tahu jumlah para malaikat adalah
hanyalah Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Dia sendiri. Hanya Allah sendiri. Mau bersin nggak jadi. Saking banyaknya. Selain banyak, para malaikat ukurannya, besarnya itu amat sangat luar biasa, besar. Contohnya para malaikat yang bentuknya dan kekuatannya sangat besar adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dia memiliki 600 sayap. Satu sayapnya bila dibentangkan bisa menutupi seluruh ufuk. Bahkan besarnya ukuran malaikat Jibril dalam bentuk yang asli itu bisa menutupi seluruh langit dan bumi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Wa qad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sadda bi'azimi khalqihi ma baina as-sama'i wal ard. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Ukuran besarnya badan dari malaikat Jibril menutupi antara langit dan bumi. Itu saking apanya? Saking amat sangat besarnya. Selain malaikat Jibril, ada lagi malaikat-malaikat yang lainnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Kata beliau, "Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah diizinkan kepadaku untuk memberitahukan tentang salah satu di antara para malaikat pemikul arsy. Kita tahu malaikat itu arsy Allah dipikul oleh para malaikat. Saya tanya, berapa jumlah malaikat yang memikul arsy? Berapa? 4. Apa dalilnya? 4 apa 8? 8. Mana dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya? Saya kasih Ikhwan. Kalau Ikhwannya ada hadiah 3 baju bagus. Ada M, ada L, ada XL. Siapa yang mau? Kemukakan dalil bahwa yang memikul arsy Allah adalah 8 malaikat. Ayo ngacung. Bacakan ayat tentang hal itu. Ada yang tahu? Ya, Ustaz Uj. Ayo Uj. Bacakan ayatnya. Ada yang kelewat, ulangi. Wa yahmilu arsya ada yang kelewat satu kata. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum
Sebelum tsamaniyah? Ada yang tahu apa yang kata yang kelewat? Apa? Yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Apa artinya? Pada hari itu teh hari apa? Hari kiamat ya. Barakallahu fiik. Ukuran bajunya apa? L. Kalau L hijau ya. Barakallahu fiik. Kasih. Surah apa itu teh Jen? Al-Haqqah ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada hari itu hari kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Tapi pada hari kiamat, karena saat itu langit bumi runtuh hancur sehingga malaikat yang memikul arsy ditambah yang tadinya 4 menjadi 8. Ketika Nabi SAW menjelaskan ukuran malaikat yang memikul arsy, beliau berkata, telah diizinkan kepadaku untuk memberitahukan tentang malaikat pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinga yang paling bawah sampai ke pundaknya, kesini, kalau kita kan hanya sejengkal, hanya 5 cm ya, dari mulai daun telinga sampai ke pundak hanya 5 cm. Kalau malaikat pemikul arsy oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan itu sejarak 700 tahun perjalanan. Dan ini menunjukkan amat sangat jauh sekali jarak antara daun telinga sampai ke pundak malaikat pemikul arsy tersebut. Ya. Itu keterangan tentang malaikat pemikul arsy. Kedua, malaikat saking besarnya ada diceritakan dalam salah satu hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana asyadda 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah enggak engkau mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan hari ketika perang Uhud? Perang Uhud perang yang dahsyat. Kaum muslimin mengalami kekalahan. Sampai Nabi SAW pun terluka parah, berlumuran darah sampai keempat gigi depannya itu tanggal. Karena dahsyatnya perang di hari itu. Pernah enggak engkau mengalami satu hari yang lebih berat dibanding hari pada waktu perang Uhud? Maka Nabi SAW menjawab, "Ya, pernah. Laqad laqitu min qaumika wa kana asyadda ma laqitu minhum yauma Aqabah." Ya, pernah aku bertemu dengan salah satu kaummu, orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Yang paling dahsyat adalah ketika aku bertemu mereka pada hari Aqabah. Hari Aqabah adalah hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di Bukit Aqabah, bukan pada waktu perjanjian Aqabah atau Bayatul Aqabah, bukan. Ketika di Bukit Aqabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi kaum kafir Quraisy,
Mereka bukannya menjawab, bukannya memenuhi dakwah itu, malah melempari dengan batu, dengan apapun benda-benda keras yang ada di sekitarnya. Sampai mengenai badan Nabi SAW dan badan beliau penuh berlumuran darah. Nah, ketika itu terjadi, beliau kemudian menyelamatkan diri. Dan ketika beliau beristirahat di balik sebuah batu besar, farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabah qad adhalatni fanadhartu fa idza fiha Jibril fanadani. Tiba-tiba aku menengadahkan kepalaku ke atas. Di atas ada segumpal awan yang menaungi aku di tengah teriknya matahari. Jadi teduh. Aku melihat ke awan itu dan tiba-tiba aku melihat Jibril. Dia berseru kepadaku, Innallaha azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik wa qad bu'itha ilaika malakul jabal lita'murahu bima syi'ta fihim. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar ucapan dan respon kaummu kepadamu, telah mendengar ucapan-ucapan buruk mereka kepadamu, dan Allah telah mengutus satu malaikat kepadamu, yaitu malaikat penjaga gunung, agar kamu memerintahkan dia sekehendak kamu untuk menindak mereka. Maka berkatalah malakul jabal, yaitu malaikat gunung, dia bersalam kepadaku lalu berkata, Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumiki lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuk ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta. Kata malaikat penjaga gunung, Hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu ketika menyakitimu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutus aku kepadamu agar kamu memerintahkan kepadaku satu perintah sesuai dengan kehendakmu. In syi'ta an utabiqa alaihim al-akhsyabain. Kalau kamu mau, perintahkan aku akan angkat dua gunung akhsyab, dua gunung besar, lalu aku akan timpakan kepada mereka. Gunung itu besar dan amat sangat mudah bagi malaikat untuk mengangkat dua gunung itu. Ini menunjukkan malaikatnya apa? Ya besar, ya kuat, melebihi besarnya gunung tersebut. Apa kata Nabi SAW? Beliau seorang yang halim, yang rauf dan rahim kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Beliau bukan pendendam, disakiti secara fisik dan juga psikis, dihina dengan penghinaan yang melewati batas. Tak ada dendam dalam diri beliau. Kalau kita kan sedikit jenggot kita umpamanya disentil orang, itu ada kambing lewat, kita langsung apa? Dendam. Aduh, mudah-mudahan sobek tuh mulut orang itu, kan gitu ya. Karena kita lemah, kecil, tidak berani, kita diam. Kalau berani mah gagah, gede, jago gelut gitu. Itu orang sudah diunyeng-unyeng. Tapi tidak berani. Nabi SAW bisa berbuat apapun untuk menghancurkan kaumnya yang ingkar, karena ditawari oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk itu. Beliau ketika ditawari untuk menghancurkan satu kaum yang durhaka, yang menyakitinya, beliau hanya menyatakan, Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la syarika la yusyriku bihi syai'a. Kata Rasul SAW, aku hanya berharap semoga kelak Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka
anak-anak turunan yang akan beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Bayangkan ketika Nabi disakiti lahir dan batin, dihina habis-habisan, beliau membalasnya dengan doa kebaikan. Padahal malaikat penjaga gunung itu menawari untuk dihancurkan itu kaum yang menyakiti beliau. Allah berfirman tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, dari bangsa manusia seperti kalian. Rasul ini azizun alaihi ma'anitum, sungguh berat terasa oleh beliau penderitaan yang kalian rasakan. Penderitaan yang kalian alami membuat beliau amat sangat sedih, melebihi kesedihan umatnya itu sendiri. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu amat sangat rauf dan sangat rahim. Dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita mengetahui bahwa ada malaikat penjaga gunung dengan ukuran badan yang sangat besar dan kekuatan yang juga amat sangat dahsyat, sampai 2 gunung pun akan mudah diangkat oleh mereka dan ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka. Itu dahsyatnya para malaikat. Ditambah malaikat penjaga neraka. Mereka oleh Allah Azza wa Jalla digambarkan sebagai malaikat yang ghilad dan syidad. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Siapa manusia yang jadi kayu bakar neraka? Ya ahli neraka. Batu apa yang menjadi kayu bakar api neraka? Bukan kayu bakar, batu bakar. Yang menjadi suluh. Suluh itu kayu bakar ya. Ini batu bakar. Kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Batu apa? Batu kibrit menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain menyatakan batu-batu berhala yang disembah oleh manusia. Sebagian lagi menyatakan batu kibrit, atau bahasa kitanya kibrit itu belerang. Ada beberapa kekhususan kenapa batu belerang yang menjadi kayu bakar api neraka. Pertama, belerang itu lengket di kulit. Kedua, panas yang ditimbulkan oleh batu belerang ketika dibakar oleh api jauh lebih panas daripada kayu bakar yang lainnya. Ketiga, kenapa batu belerang? Karena batu belerang ketika dibakar menimbulkan bau yang busuk yang amat sangat menyengat. Pernah nggak mencium bau belerang? Kalau nggak pernah, ke sana tuh, ke kawah Gunung Tangkuban Parahu. Atau lewat dari sini ke Subang, melewati Tangkuban Parahu, kecium bau apa? Bau belerang. Tidak setiap saat, hanya waktu-waktu tertentu, tapi baunya menyengat. Keempatnya, belerang bila dibakar menimbulkan asap hitam pekat
dan asapnya juga sangat panas dan membuat mata amat sangat perih dan pedih. Oleh karena itulah adanya batu belerang sebagai suluh atau kayu bakar dari api neraka merupakan siksaan tambahan. Itu kondisi neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang ghilad dan syidad. Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi menyatakan ghilad maknanya adalah al-qulub dan syidad al-badan. Ghilad berkaitan dengan hati. Hati mereka itu keras. Ghilad maknanya sudah tercabut rasa belas kasihan dalam hati malaikat yang menjaga neraka. Karena tugas mereka menyiksa. Tugas mereka itu memberikan penderitaan kepada ahli neraka. Maka tidak boleh ada rasa apa? Ada rasa belas kasihan, nggak akan tega nanti. Harusnya itu orang dipukul sampai pejet. Tapi karena ada rasa kasihan, sudah dipukul sampai ngerepeng aja. Nggak seperti itu. Ngerepeng nggak ada terjemahannya. Pokoknya sakit lah. Itu dicabut rasa belas kasihan, disebutlah ghilad. Adapun syidad adalah badannya kuat, tidak merasakan penderitaan sedikit pun dengan adanya api neraka dan keberadaan mereka di dalam neraka. Dalam neraka ya apinya amat sangat panas, hawanya amat sangat panas, baunya segala macam panas. Itu bagi ahli neraka. Tapi bagi para malaikat yang ditugaskan di sana tak sedikit pun terasa sebagai sebuah penderitaan. Badan mereka kuat, mereka berkemampuan masuk keluar neraka semau mereka atas perintah Allah Azza wa Jalla, dan badan mereka, fisik mereka sedikit pun tidak merasakan penderitaan dengan keberadaan mereka yang ada di dalam neraka. Berdasarkan hal itulah maka kekuatan para malaikat luar biasa. Sebuah ayat dan ayat-ayat lain yang senada ini banyak. Seperti contoh dalam surah Az-Zariyat 31 sampai 34 tentang tamu berupa para malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tamu itu berupa manusia, padahal dari bangsa malaikat, menjelma menjadi orang biasa. Tadinya Nabi Ibrahim takut kepada mereka, tapi setelah tahu bahwa ini malaikat, maka terjadilah dialog. Berkata Ibrahim, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Para malaikat yang bertamu kepada Ibrahim menjawab, qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Mereka menjawab, kami adalah para malaikat yang dulu pernah diutus untuk menghancurkan kaum yang durhaka. Kaum yang dimaksud kaum Nabi Lut, yang sekarang agak keren, dengan istilah keren dikenal dengan sebutan LGBT, agak keren. Padahal busuk mereka, sampai saking busuknya siksa yang Allah timpakan kepada mereka itu luar biasa. Kata para malaikat, dulu kami diutus untuk menghancurkan kaum durhaka, yaitu kaumnya Nabi Lut. Untuk apa? Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami diutus untuk menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah. Tanahnya itu spesial,
saking kerasnya berubah menjadi batu, musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang sudah ditandai di sisi Allah bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang musrif. Musrif melebihi batas kewajaran sebagai manusia normal. Orang-orang LGBT itu ditunjukkan, diisyaratkan oleh ayat sebagai orang-orang musrif, orang-orang yang tidak normal. Allah mengisyaratkan demikian. Musrif, orang yang melewati batas kewajaran, batas kenormalan. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika sudah datang putusan kami, putusan Allah untuk menimpakan hukuman kepada kaum LGBT tadi, homoseksual atau lesbian, penyuka sesama jenis. Awal-awal tahun-tahun pertama, puluhan tahun pertama itu dibiarkan oleh Allah. Diberi kesempatan untuk berubah, untuk tobat. Tapi mereka kekeh, ngeyel, ngotot dengan kemaksiatan mereka. Mereka mencari-cari dalil yang melegitimasi kesalahan mereka, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang benar, manusiawi, normal, wajar, lumrah. Kan gitu ya orang LGBT itu. Kami juga manusia, kami begini bukan kehendak kami gitu kan. Bukan ingin dilahirkan sebagai penganut LGBT, kan begitu rata-rata. Dibiarkan oleh Allah hidup beberapa tahun, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, memberi kesempatan untuk berhenti dan bertobat. Setelah berbagai macam upaya memperbaiki mereka sudah habis, maka datang keputusan Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan ya tanah bagian bawah mereka itu dibalikan menjadi bagian atas, yang atas bagian bawah. Malaikat Jibril langsung membalikan itu dengan sayapnya, dibalikan itu negeri penganut LGBT, keruk tanah dari bagian terbawahnya diangkat dan dibalikan sehingga mereka terkubur. Ada 1-2 orang yang lolos dari kalangan mereka, maka yang lolos itu dihujani dengan batu yang sudah ditandai akan mengenai mereka. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis, bahwa malaikat Jibril annahu hamala bi janahihi qurasaddum wa fiha 100,000 hatta hadha bihim as-sama' thumma akabbahum ala wujuhihim. Malaikat Jibril dengan sayapnya membawa beberapa desa penganut faham LGBT. Dan di desa itu ada ratusan ribu orang yang termuat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya, dengan kekuatan dahsyatnya itu dikeruk sampai dengan tanah-tanahnya. Kemudian ada terangkut ratusan ribu orang penganut LGBT sampai diangkat ke langit lalu dibalikan di atas wajah mereka. Berkata Imam As-Sudi, lamma asbahu ay qaum Lut nazala Jibril faqtala al-ard min sab'i ardin fahamalaha hatta balagha sama'a dunya hatta sami'a ahlus sama' niyaha kilabihim thumma qallabaha faqatalahum fadhalika hina yaqulu wal mu'tafikata ahwa al-munqalaba hina ahwa biha Jibril al-ard faqtala'aha bi janaihi faman lam yamut hina asqatal ard amtarallahu alaihi wa huwa tahtal ard al-hijarah. Kata Imam As-Sudi, pagi hari kaum Lut saat itu diazab oleh Allah. Malaikat Jibril turun kemudian mengeruk bumi ini, tanah ini, dibawa oleh sayapnya sampai ke langit dunia.
sampai-sampai para malaikat yang ada di langit dunia mendengar gonggongan anjing mereka yang terbawa, lalu dibalikan oleh malaikat Jibril. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 53, wal mu'tafikata ahwa. Al-mu'tafikah maknanya kaum Nabi Lut. Ahwa, mereka disungkurkan dan itu oleh malaikat Jibril. Mati mereka, adapun orang-orang yang tidak mati, Allah hujani mereka dengan batu-batu yang diambil dari neraka. Ini diterangkan oleh para ulama di dalam tafsir mereka, di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab-kitab tafsir memuat riwayat ini yang menunjukkan kedahsyatan malaikat Jibril ketika memimpin para malaikat menghancurkan kaum Lut. Allah pun menerangkan kekuatan malaikat Jibril dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 5 dan ayat 6. Allah berfirman, Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran ini diajarkan oleh malaikat yang syadidul quwa, yang kekuatannya amat sangat dahsyat, yaitu malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki mirrah. Mirrah maknanya kekuatan yang tidak ada tandingnya oleh makhluk lain. Fastawa, lalu dia pun tegak. Ya. Dalam ayat lain surah At-Takwir ayat 19 sampai 21 Allah menyatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya ini adalah ucapan utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan yang dahsyat di sisi pemilik arsy yang agung, di sisi Allah Azza wa Jalla. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril ditaati oleh seluruh malaikat, thamma amin, lagi pula dia maha terpercaya. Itulah kedahsyatan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya. Nah, sekalipun malaikat itu sedahsyat itu kekuatannya, luar biasa, termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tapi mereka amat sangat tunduk, patuh, dan amat sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya rasa takut mereka, sampai-sampai malaikat itu pingsan loh melihat firman atau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam banyak ayat, malaikat makhluk dengan kekuatan yang hebat, dengan ukuran fisik yang besar, takutnya kepada Allah luar biasa. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah Al-Anbiya ayat 28. Al-Anbiya 28 Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan para malaikat, apa yang ada di belakang mereka, dan para malaikat tidak berani memberi syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai, dan saking takutnya kepada Allah mereka tunduk. Mereka pun sujud kepada Allah Azza wa Jalla karena takutnya. Sebagaimana surah An-Nahl 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard wa min dabatin wal malaikah wa hum la yastakbirun.
sujudlah kepada Allah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat dan semua yang ada di bumi, juga seluruh dabah, seluruh makhluk melata sujud kepada Allah, dan para malaikat pun sujud, mereka tidak takabur kepada Allah. Saking besarnya rasa takut mereka kepada Allah, mereka sampai pingsan ketika mendengar Allah berfirman. Saking takutnya. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan." فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَدَ أَصَابِعَهُ fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin farubbama adrakahu shihab qabla ayyulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu fayakdhibu ma'ahu mi'ah kadhibah fayuqalu alaysa qad qala yawma kadha wa kadha kada wa kada fa yasdiqu bitilkal kalimah allati sami'a minas sama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila Allah menetapkan satu urusan di langit, maknanya memberitahukan apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi besok oleh Allah diberitahukan kepada para malaikat. Maka para malaikat pun menurunkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada perintah itu, seolah-olah rantai yang jatuh di atas batu yang sangat keras. Bisa kebayang kalau rantai dijatuhkan ke batu yang keras bunyinya gimana? Gemerincing. Seperti itulah sayap para malaikat yang mereka letakkan ketika mendengar firman Allah. Lalu mereka pun amruk dan pingsan. Saking apanya? Takut. Setelah itu mereka siuman kembali. Sadar lagi. Tapi ketika sadar masih diliputi rasa takut yang besar. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga setelah Allah mencabut rasa takut dari hati-hati mereka. Dicabut rasa takut dari hati mereka, mereka tenang kembali. Qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Mereka tidak mendengar karena apa? Pingsan tadi. Maka menjawablah malaikat yang ditanya, al-haqqu wa huwal aliyul kabir. Yang Allah katakanlah kebenaran dan dia maha tinggi dan maha besar. Lalu dibicarakan oleh para malaikat tentang isi dari firman Allah tadi. Yaitu kejadian yang akan terjadi besok. Sampai itu kan terjadi di langit ke-7. Diberitahukan ke malaikat yang ada di langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, terus sampai ke langit pertama. Lalu dicurilah berita itu oleh setan dari kalangan bangsa jin yang mengintip-ngintip untuk mencuri berita. Jadi jin itu bisa menyentuh langit tanpa perlu teknologi, tanpa perlu Apollo. Karena Allah menyatakan, mereka para jin berkata, kunna lamasnas sama, kami bisa menyentuh langit.
tanpa butuh teknologi. Sehingga kelirulah orang ketika menafsirkan satu ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Allah menantang, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai kelompok manusia, jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati. Kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Oleh para teknokrat, sultan ini ditafsirkan apa? Sains, teknologi yang bisa melahirkan Apollo lalu bisa ke bulan. Jadi ketika ada berita manusia bisa ke bulan, orang-orang sibuk cari ayat untuk melegitimasi. Ini ada ayat nih. Hai jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembus kecuali dengan sultan. Lalu mereka katakan sultan ini Apollo 11 yang membawa manusia ke bulan. Mereka menyangka bulan itu adalah langit. Masih jauh dari bulan ke langit mah tuh. Belum sampai di langit, belum 1%nya acan dari jarak yang harus mereka tempuh. Ada acannya tadi ya. Keliru itu pertama. Yang kedua, tantangan ini kan ditujukan tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Jin untuk bisa ke langit nggak perlu Apollo. Mereka bisa. Kata mereka, wa kunna lamasna sama, kami sudah bisa menyentuh langit. Nah, mereka untuk apa? Mencuri berita di langit yang dibicarakan oleh para malaikat. Terdengar oleh bangsa jin yang mencuri tersebut. Lalu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan hadis ini, wa mustaqir samu hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Jin-jin yang mencuri berita dari langit itu seperti ini nih. Mereka, kata orang Sunda mah, papunggu-punggu. Saling punggu satu sama lain. Dipunggu artinya digendong di atas apa? Di atas pundak. Bahasa Sunda jauh lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Kalau digendong di atas punggung disebut digandong. Ya, digendong di atas pundak disebut dipunggu, digendongnya di atas kepala disebut disuhun. Beda lagi itu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Digendong aja cuma satu. Di atas punggung, di atas pundak, di atas kepala semuanya sama digendong. Termasuk di depan. Di depan bahasa kitanya dipangku. Di ais mah beda lagi sama kain samping di ais. Kalau tanpa kain samping dipangku. Kalau digendong di atas punggung digandong. Beda. Kalau bahasa Indonesia sama-sama digendong dimanapun ya. Jin itu punggu-punggu hakada. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri sambil mempraktekkan dengan jarinya. Dipraktekkan seperti ini. Lalu jin yang paling tinggi ketika mendengar ada berita ini yang akan terjadi besok, cepat disampaikan kepada yang di bawahnya, terus sampai kepada yang paling bawah. Lalu mereka menyampaikan berita gaib ini ke tukang sihir atau ke dukun yang menjadi sahabat mereka. Kadang mereka keburu terbakar oleh api yang dilemparkan kepada mereka sebelum disampaikan ke tukang sihir atau ke dukun. Kadang-kadang mereka keburu menyampaikan ke peramal, ke dukun, ke tukang sihir sebelum mereka terkena api. Satu berita yang benar dibumbui oleh ratusan kedustaan. Itu yang kadang-kadang peramal ada benarnya ada. Tapi jauh lebih banyak
salahnya daripada benarnya, ya. Kisah pingsannya para malaikat tidak hanya diceritakan dalam hadis barusan, tapi juga dalam ayat. Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Saba ayat 22 dan 23. Kata Allah, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal ali kabir. Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, serulah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Berhala itu tidak memiliki kekuasaan walaupun sekecil debu, baik di langit ataupun di bumi. Dan mereka tidak memiliki andil sedikit pun dalam menciptakan langit dan bumi. Allah sendirian dalam menciptakan langit dan bumi. Sesembahan yang disembah oleh manusia sekecil debu pun gak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi ini. Dan Allah tidak memiliki penolong ketika menciptakan langit dan bumi, dan sedikit pun tidak merasa lelah. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 6 hari, dan kami tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Itulah kekuasaan Allah. Dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang diberi izin oleh Allah. Sehingga apabila Allah telah mencabut rasa takut dari hati para malaikat, kemudian para malaikat itu bertanya, apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Dijawab kebenaran, dan Dia maha tinggi dan maha besar. Itu ayat yang menjelaskan para malaikat pingsan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih ketika menerangkan ayat dan hadis tadi. Kata beliau, di dalam ayat tadi banyak terkandung faidah yang besar. Pertama, annal malaikata yakhafunallaha kama qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Pertama, ayat tadi menerangkan bahwa para malaikat sekalipun mereka hebat, kekuatannya dahsyat, ukurannya besar, mereka sangat takut kepada Allah. Saking takutnya sampai pingsan. Allah berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas mereka. Kedua, itsbatul qulub lil malaikah biqaulihi hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kedua, ayat tadi menerangkan tetapnya hati bagi malaikat. Maknanya malaikat punya hati. Allah berfirman hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati-hati mereka, hati-hati para malaikat. Menunjukkan malaikat memiliki hati. Saya tanya, apa fungsi dari hati? Bukan hati lever, bukan. Fungsi hati itu pertama untuk merasakan. Karena tadi katakan ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka. Yang punya rasa takut apa? Hati. Rasa takut, rasa senang, bahagia, gugup, dan yang lain-lain itu hati. Kedua, fungsi hati juga untuk berpikir.
Sebagaimana firman Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Para ahli neraka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami. Dalam ayat lain, afalahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka punya hati tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berfikir? Hati fungsi untuk berfikir, juga untuk memahami dan juga untuk merasakan. Imam Mujahid, salah seorang ulama ahli tafsir, murid besar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan hati sinonim dengan akal. Dan ini beliau katakan ketika menjelaskan sebuah ayat, inna fi dzalika laayatin liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya hati. Liman kana lahu qalbun ay aqlun, maksudnya punya akal. Hati sinonim dengan akal. Fungsinya ya untuk merasakan, ya untuk berpikir, juga untuk memahami. Dan itu dimiliki oleh para malaikat. Malaikat makhluk yang punya akal apa tidak? Punya. Sungguh keliru besar orang yang menyatakan malaikat tidak dikaruniai akal. Yang dikasih akal cuma dua, manusia dan jin. Enggak, malaikat juga punya akal. Cerdas, pintar mereka. Mereka berpikir, mereka menganalisa, mereka juga merasa. Dengan apa? Dengan akalnya, dengan hatinya. Ya. Oleh karena itulah malaikat memiliki hati, malaikat memiliki akal. Kalau orang mengatakan malaikat tidak punya akal, itu merupakan pelecehan terhadap syariat Allah yang suci. Karena syariat Allah diturunkan melalui makhluk yang namanya malaikat. Kalau dikatakan malaikat tak berakal, maka syariat tercoreng kesuciannya karena dibawa oleh makhluk yang tidak berakal. Keliru besar. Malaikat makhluk yang berhati dan berakal. Ketiga, Isbatun annahum ajsam wa laysu arwahan bimujarrad minal jasimah wa huwa amrun ma'lumun bidarurah. Ketiga ayat tadi pun menjelaskan bahwa malaikatlah makhluk yang punya jasad dan ruh. Bukan hanya ruh tanpa jasad. Orang-orang yang menyatakan bahwa malaikat adalah makhluk yang hanya berupa ruh, itu pendapat yang batil sebatil-batilnya, bertubrukan dengan ayat dan hadis yang sahih. Mereka hanya berhujjah dengan satu ayat, tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat dan ruh. Siapa ruh di sana? Malaikat Jibril. Malaikat disebut ruh, malaikat Jibril disebut ruh karena kata mereka hanya berupa ruh tanpa jasad. Keliru, salah faham. Malaikat ruh disebut malaikat Jibril disebut sebutan ruh karena hamilur ruh, pembawa ruh. Ruh yang dimaksud di sini apa? Al-Qur'an, wahyu. Ruh salah satu sebutan bagi Al-Quran. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh atas perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh. Maknanya telah mewahyukan Al-Quran yang disebut dengan sebutan ruh, disebut dengan sebutan nur, Al-Furqan, Asy-Syifa, Adz-Dzikr, dan yang lain-lain ya. Salah satunya adalah ruh. Makanya Jibril disebut Ruhul Qudus atau Ruhul Amin. Artinya pembawa ruh yang suci, pembawa ruh yang terpercaya, dan ruh yang dimaksud di sana adalah wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Itu bantahan para
ulama terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa para malaikat hanya berupa ruh tanpa jasad. Ditambah dengan sabda Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min ruh. Para malaikat diciptakan dari ruh. Apanya? Dari nur. Khuliqatul malaikati min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Apa yang diciptakan dari cahaya? Jasadnya. Karena itulah suatu hari malaikat mati. Matinya malaikat diterangkan oleh Al-Quran. Baik yang jelas ataupun yang tersirat seperti hadis ini. Ayat tadi, malaikat pingsan. Berkata Syekhul Islam, kalau memungkinkan malaikat pingsan berarti memungkinkan malaikat pun mati. Sebab pingsan itu saudaranya mati. Dan Allah menjelaskan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Itu semuanya menunjukkan bahwa para malaikat pun saking takutnya kepada Allah sampai mereka pingsan. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala akhbarani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar annahum bainama hum julusun lailatan ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rumiya bin najmin fastanar faqala lahum Rasul sallallahu alaihi wasallam madza kuntum taquluna fil jahiliyah idza rumiya bimithli hadza qalu Allahu wa rasuluhu a'lam kunna naqulu wulidal lailah rajulun azim wa mata rajulun azim. Suatu saat para sahabat sedang berkumpul duduk suatu malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada bintang yang jatuh dan bersinar di langit. Kelihatan kan? Mungkin maknanya meteor atau yang sejenis itu. Jatuh, kelihatan ada benda bercahaya jatuh dari langit. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian katakan ketika di zaman jahiliyah kalau melihat ada bintang jatuh? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dahulu kami berkata bahwa malam itu ada orang besar yang lahir atau ada orang besar yang mati. Jadi jatuhnya bintang sebagai pertanda lahirnya seorang yang kelak akan menjadi manusia besar atau matinya seorang manusia yang agung, yang terpuji, yang terpandang. Mungkin pemimpin suatu bangsa yang dianggap besar mati atau mungkin akan lahir. Apa kata Nabi SAW? Fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya jatuhnya bintang itu bukan karena kematian seseorang ataupun lahirnya seseorang, bukan. Walakinna Rabbana tabaraka wa ta'ala ismuh idza qada amran sabbaha hamalatul arash thumma sabaha ahlus sama'i alladhina yalunahum hatta yablugha at-tasbih ahla hadhihi sama'id dunya thumma qala alladhina yaluna hamalatal arash li hamalatil arash madza qala rabbukum fayukhbirunahum madza qala qal fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan hatta yablugha al-khabar hadhihi sama'id dunya fatakhtiful jinnu sama' fayaqdhifunahu ila awliyaihim wa yarmunahu bihi fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqqun walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Kata Nabi SAW, akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala apabila dia menetapkan satu urusan, maksudnya
menetapkan apa yang akan terjadi besok. Maka malaikat pemikul aras pun bertasbih. Bertasbih pula malaikat yang ada di bawahnya, terus sampai ke para malaikat yang ada di langit kedua, yang ada di langit terbawah, yang pertama. Kemudian bertanyalah malaikat yang ada di bawah pemikul aras kepada malaikat pemikul aras, apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Lalu disampaikan bahwa besok Allah akan menetapkan terjadi demikian, demikian, dan demikian. Disampaikanlah kepada malaikat yang ada di bawahnya, yang ada di bawahnya, yang ada di bawahnya, sampai ke malaikat yang terdekat dengan dunia. Dibicarakan oleh para malaikat di antara sesama mereka, terdengar oleh jin yang mencuri dengar berita. Lalu mereka menyampaikan itu kepada wali-wali mereka dari kalangan dukun, peramal, dan ahli sihir. Lalu apa yang mereka sampaikan satu hal yang benar, tapi mereka tambah-tambah dengan kedustaan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa para malaikat sebagai makhluk yang hebat dan besar pun mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sujud, mereka bertasbih, bahkan mereka pingsan saking takutnya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari penjelasan tadi? Ini efek dari mengetahui para malaikat. Kalau malaikat dengan kehebatan yang dahsyat, ukuran yang sangat besar, sangat takut kepada Allah saking pingsannya, bagaimana dengan kita? Kita lemah dan kecil, kita nggak ada apa-apanya. Masa tidak merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang dahsyat? Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, "Attatis sama wa huqalaha anta itta ma fiha mawdhi'u arba'i asabi illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma taladzadtum bin nisa' 'ala al-firash wa la kharajtum ila su'adat taj'aruna ilallah." Berguncanglah langit, dan sudah selayaknya langit itu berguncang. Tidak ada, kalau bahasa kitanya, tidak ada sejengkal tempat pun yang ada di langit. Itu bahasa kita. Bahasa Arabnya, tidak ada tempat seukuran 4 jari kita di langit. Bahasa kita, tidak ada satupun tempat sejengkal di langit, kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan dahi atau kening mereka karena sujud kepada Allah. Seluruh malaikat, setiap jengkal di langit ada malaikat yang sujud. Saking apanya? Takut, tunduk dan patuhnya kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pasti kalian tidak akan mampu merasakan kelezatan, kesenangan, kenikmatan ketika kalian sedang bercengkrama dengan istri kalian di tempat tidur. Pasti kalian akan keluar menuju tempat-tempat tinggi lalu histeris menjerit memintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Saking dahsyatnya kebesaran dan kekuasaan Allah, para malaikat yang hebat pun tunduk, patuh, takut, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat hal itu kita nggak akan sempat tertawa, nggak akan berani tertawa. Kalau tertawa sedikit semampunya, tapi akan banyak menangis karena takutnya. Istri-istri kita akan kita abaikan, saking lebih fokus kepada rasa takutnya kepada Allah. Kita akan pergi ke tempat tinggi menjerit, "Ya Allah, ampuni aku, ya selamatkan aku dari azab-Mu." Akan begitu, ya. Itulah efek dari apa? Mengetahui, memahami alam malaikat yang dahsyat.
Inilah poin yang kedua dari salah satu cara bisa sampai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini, sudah 1,5 jam yang kita habiskan. Kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab saya punya hadiah. Ada 2 lagi baju tapi bukan untuk akhwat tapi untuk ikhwan ya. Kalau akhwat mau untuk suaminya, bapaknya, adiknya, ibunya atau calonnya boleh. Selain itu akhwat ada madu palsu. Kalau madu asli dibawa ke rumah akan ada keributan. Kalau ini dibawa ke rumah aman. Ikhwan dulu ya, karena ada peribahasa ladies first. Makanya ikhwan dulu. Terbalik. Siapa ikhwan yang mau? Siapa yang ukurannya XL? XL. Ini ada baju putih bagus. Siapa yang XL? Berarti agak sedikit subur badannya, bukan gemuk, subur. Siapa yang subur? Ada yang mau? XL. Bapak subur. Siapa namanya Pak? Pak Edi. Oke, Pak Edi. Sebelum dapat berjuang dulu. Jawab pertanyaan dari saya. Iya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan malaikat ghilad dan syidad? Ghilad apa? Syidad apa? Ingat Pak, malaikat yang menjaga di neraka karena harus nyiksa orang, mereka ghilad dan syidad. Apa arti ghilad? Tidak tegaan itu malaikat, nggak tega, ajar aja gitu. Mempunyai perasaan? Atau punya perasaan mah nggak akan tega, Pak. Ini mah nggak tega. Dikit lagi. Si raja tega. Sudah tercabut rasa belas kasihan dari hatinya. Oh, pintar Bapak. Barakallahu fiik. Silakan. M, siapa M? M, siapa namanya? Aryo. Salah satu kayu bakar api neraka lah batu. Batu apa? Belerang. Kenapa batu belerang? Ada sifat apa yang dimiliki batu belerang? Paras pisan ya. Barakallahu fiik. Ahwat, coba ahwat tunjuk 2 orang atau 3 orang atau 4, sebab madunya ada 4 pas. Ada madunya madu dari Yaman, mahal, dari pohon sidr, sumrah, dari pohon sumrah Yaman ya, premium quality. Ada? Sudah ada itu mic di ahwat? Kok ini agak Omar. Bagus mana? Siap ahwat? Siap. Taib. Pertanyaan pertama untuk madu pertama. Maksudnya hadiah dari madu. Hadiahnya berupa madu. Pertanyaan pertama. Berapa sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8. Ada 4, Mak. Sayap malaikat. Ada 4. Pilih. 4, 8, apa 600? Banyak amat 600. Minta diulang lagi. Berapa?
Ada 600 sayap malaikat. Nyontek ya? Nulis tadi. Iya, barakallahu fiik. Ini satu, madu pertama sudah. Madu kedua. Ada? Ya, udah ada. Sudah siap? Taib. Ya Allah. Ya. Untuk madu kedua, pertanyaannya adalah para malaikat yang ada di langit, apakah mereka itu memiliki jumlah sayap yang sama semuanya 600 ataukah berbeda? Kalau Jibril memiliki 600 sayap, tapi kalau keseluruhan malaikatnya wallahu alam. Jadi jawabannya nggak tahu nih. Tahu apa enggak? Berbeda. Berbeda. Dari mana tahunya? Dari ayat Fatihah apa namanya? Ja'ilil malaikati uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat ta'addud, bukan. Allah lah yang telah menciptakan malaikat uli ajnihah yang memiliki sayap masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang dua-dua sayapnya, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi berbeda-beda. Dan malaikat Jibril berapa? 600 sayap ya. Barakallahu fiik. Madu kedua. Madu ketiga. Sudah siap? Siap. Taib. Madu ketiga. Apa fungsi hati? Bukan hati lever. Bismillah. Yang pertama untuk merasakan. Hati apa? Untuk merasakan. Untuk merasakan rasa apa? Rasa manis, pahit atau apa? Rasa. Rasa Ustaz. Iya, rasa apa? Rasa marah, semua rasa cemburu, rasa sedih, rasa senang. Saya tidak menyebut cemburu tadi. Terus yang kedua, fungsi kedua selain untuk merasakan, Berpikir Ustaz. berpikir dan memahami. Apa sinonim dari hati? Akal. Akal ya, barakallahu. Madu ketiga. Ini ada satu lagi madu terakhir beda. Kalau saya beri kahwat nggak adil. Padahal dalam hal memberi madu harus adil. Jadi ini 3. Satu lagi untuk ikhwan. Ini beda dari mar'i ya. Lebih bagus yang untuk ahwat tadi. Tapi ahwat harus qanaah. Ikhwan harus qanaah. Siapa yang mau? Mau? Gak harus berjuang. Kalau laki-laki mau madu gak harus berjuang. Saya kasih langsung. Kalau ahwat ya harus berjuang ya. Nanti kasih kau. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh menamai anak dengan nama akbar? Tidak boleh. Dari segi makna terbesar dan itu hanya untuk Allah ya. Apakah jin dan malaikat dapat saling melihat? Kalau di dunia tidak. Malaikat bisa melihat jin tapi jin tidak bisa melihat malaikat.
Ustaz, batasan bersenang-senang suami istri saat puasa gimana? Ini tulisannya akhwat kayaknya. Kayak pengantin baru. Untuk pengantin baru, bagusnya tidak bersenang-senang di saat saum. Khawatir kebablasan. Seorang laki-laki yang sudah tua datang, ya Rasulullah, uqabbilu wa anas shaim. Boleh nggak saya mencium istri ketika saum? Kata Nabi SAW, boleh. Nah, lama kemudian datang pemuda. Pertanyaan sama, ya Rasulullah, uqabbilu wa anas shaim. Boleh nggak saya mencium istri padahal saya sedang saum? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Pertanyaan sama, jawabnya beda. Para sahabat kaget. Kenapa? Melihat itu Nabi menjelaskan, adapun yang tadi boleh, dia sudah tua, sudah punya uzur, syahwatnya sudah 5 watt. Hanya mencium saja nggak akan kebablasan. Adapun yang ini, pemuda ini syahwatnya masih kenceng 1000 watt. Jadi kalau dia mencium terus direspon bisa kebablasan, bisa didenda 2 bulan saum berturut-turut. Berbahaya, ya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Adapun Nabi sendiri, kata Aisyah, Nabi suka mencumbu istrinya, suka karena yuqabbilu ba'da nisa'i wa yubashiruhunna wa huwa shaim. Beliau suka mencium istrinya dan meraba-raba tubuh istrinya padahal beliau saum. Lalu kata Aisyah, wa kana amlakakum liirbihi. Beliau orang yang paling mampu menahan syahwatnya di antara kalian. Berapa usia Nabi SAW ketika itu? Sudah sepuh, beliau menikahi Aisyah. Tahu nggak usianya berapa tahun? 54 tahun. Kira-kira syahwatnya masih besar atau sudah kecil? Masih besar atau kecil? Sudah kecil. Masih besar. Untuk beliau khusus, ya. Tapi beliau mampu menahan syahwatnya. Oleh karena itu bagi para pengantin baru sebaiknya jangan khawatir kebablasan lalu kena denda berapa? 2 bulan berturut-turut. Ustaz, apakah boleh mengambil ilmu dari Ustaz Fulan dan bagaimana manhaj beliau? Ini saya sakuin, jangan, berbahaya ya. Khusus bagi yang bertanya pasti ngerti. Apakah wanita yang haid yang ikut makan sahur akan tetap memperoleh keberkahan di waktu sahur seperti orang yang berpuasa? Iya, keberkahan sahurnya dapat walaupun dia tidak saum, ya. Tidak saum, minimal dapat pahala menyiapkan untuk suami, untuk anak-anak. Bagaimana hukum melayat mayat orang kafir? Tidak disyariatkan. Sudah sering kita jelaskan. Ketika hidup orang kafir sehat, kita boleh bermuamalah. Jual beli, pinjam meminjam, bekerja di kita, bekerja ke dia, dia bekerja ke kita, selama tidak mempengaruhi agama kita. Kalau orang kafir sakit, boleh kita melayat. Nabi SAW melayat pamannya yang sakit untuk diajak Islam. Nabi SAW punya pembantu orang Yahudi, pemuda. Ketika dia sakit keras, dilayat, diajak Islam. Kemudian masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Boleh melayat orang kafir yang sedang sakit untuk didakwahi, ya. Adapun setelah orang kafir mati, kita nggak boleh ikut mengurusnya, menghantarkannya ke kuburan. Sebagaimana Nabi tidak melakukan itu ke pamannya sendiri. Siapa? Abu Talib. Padahal pamannya sendiri, ya. Setelah orang kafir dikuburkan, boleh kita ziarah ke kuburannya, dibolehkan. Tapi dengan syarat tidak mendoakan ampunan dan rahmat. Untuk apa melayat, berziarah? Untuk ngambil ibrah bagi kita bahwa kita pun akan mati seperti dia.
Bagaimana cara menasihati keluarga yang mengidap LGBT tanpa menyinggung perasaannya apa? Kita tidak tahu kalau dia penyuka seolah-olah kita tidak tahu kalau dia penyuka sesama jenis. Oh, jadi dia ini LGBT, tapi dia nggak tahu bahwa kita itu tahu ya, pura-pura nggak tahu saja. Bagaimana caranya? Ceritakan kisah Nabi Lut dengan kaumnya, ya. Kisahkan cerita tentang mereka dan bagaimana mereka dahulu menganggap benar terhadap prinsip mereka. Mencari legitimasi pembenaran atas LGBT mereka dan bagaimana mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Semua orang yang mengidap penyakit ini mencari pembenaran secara rasio, secara logika, secara sosial, secara apapun dicari. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut zaman dahulu dan diberi waktu oleh Allah, diberi tempo berpuluh-puluh tahun agar tobat. Ada yang tobat, ada yang tetap, lalu yang tetap ini yang diazab. Kisahkan dengan kisah itu tanpa menyinggung. Nah, makanya kamu tuh harus tobat. Nah, nanti dia tahu bahwa kita tahu. Mohon rekomendasinya untuk Ustadz Tomat. Sebut saja Ustadz Tomat. Apakah beliau Ustadz lurus karena anak kadang suka berguru kepada beliau. Aneh berguru kepada beliau tetapi masih ngaji ke kita. Biasanya kalau sudah sekali dua kali berguru benci ke saya, benci ke majelis kita ya. Ini orang pendusta besar ya. Saya pernah dialog. Ini orang naudzubillah. Dan mengaji kepadanya kata masyayikh yang kenal dekat dengan dulu bersama-sama, tapi masyayikh ini kemudian tahu manhajnya, kemudian dimusuhi juga. Dianggap sesat juga masyayikh yang dahulu diagung-agungkannya. Kata beliau ketika ditanya boleh nggak ngaji ke ustaz seperti itu? Kata beliau hal minal mungkin natawaddau bil baul. Mungkin nggak kita berwudu dengan air kencing? Enggak. Kita wudu mencari apa? Kesucian. Tapi dengan air kencing malah suci, tidak, yang ada najis. Begitulah ngaji ke mereka. Mereka pencoreng citra dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah yang lembut, yang hikmah, yang ilmiah tercoreng gara-gara kekasaran sikap mereka yang mengaku sebagai duat salafiyin. Salah satunya yang disebut Ustadz Tomat oleh si penanya tadi. Bukan saya yang mengatakan Tomat ya, si penanya tadi. Tapi namanya disebut, makanya saya sakuan. Sekitar beberapa bulan yang lalu saya ketemu tuh. Di pesawat di Madinah apa ya? Di Madinah ketemu. Tapi nggak saling sapa. Sebab nggak berpapasan. Nggak berpapasan. Patutur-tutur begitu tah. Ustaz, apakah benar ada malaikat yang durhaka kepada Allah dan Allah kirim mereka ke bumi? Iya, ini banyak salah faham. Malaikat tersebut mengajarkan apa? Sihir. Siapa namanya? Harut dan Marut. Yang itu oleh Allah diceritakan dalam Al-Baqarah ayat 282 ya. 101 tentang Nabi Sulaiman. Malaikat Harut dan Marut yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi dan mengajarkan sihir. Katanya malaikat yang durhaka. Keliru besar. Nggak ada malaikat yang durhaka. Terlebih di karang-karang cerita katanya malaikat Harut dan Marut
tadinya di langit, durhaka karena terkepincut oleh seorang wanita namanya Az-Zahrah, lalu bermaksiat, lalu diusir dari langit, diturunkan ke bumi. Masuk akal enggak? Di langit ada manusia wanita namanya Az-Zahrah. Gimana kesananya? Pakai Apollo gitu. Kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin laki atau perempuan, enggak punya syahwat terhadap hal itu. Masa kepincut, ya? Nah, ketiga, malaikat Harut dan Marut turun ke muka bumi yang mengajarkan sihir. Sihir itu baik apa buruk? Buruk. Orang yang mempelajarinya bisa kufur dengan mempelajari sihir. Dan malaikat mengajarkan sihir. Malaikat Harut dan Marut. Ya, apakah buruk? Apakah baik? Malaikat Harut dan Marut diturunkan oleh Allah ke muka bumi untuk tugas itu sebagai ujian bagi manusia. Namanya taklif jabali, bukan taklif syar'i. Taklif adalah penugasan. Manusia, jin diberi taklif syar'i. Taklif syar'i itu taklif atau penugasan berupa syariat. Ada perintah, ada larangan. Tapi manusia diberi dua hal. Pertama, keinginan untuk menolak. Kedua, kemampuan untuk menolak. Bagi yang menolak, diazab, dosa dan akan disiksa. Bagi yang melaksanakan, diberi pahala, diberi reward, diberi balasan kebaikan, yaitu ke surga. Yang menolak ke neraka. Itu manusia. Makanya disebut taklif syar'i. Penugasan secara syar'i, berupa syariat. Adapun penugasan Allah kepada para malaikat, baik yang menjaga gunung, yang di langit, yang mengatur rizki, menurunkan hujan, meniupkan angin, dan seterusnya, itu disebut taklif jabali, penugasan jabali. Jabali itu malaikat tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk menolak. Mereka tidak ada yang durhaka. Mereka begitu ada perintah langsung dan tidak diberikan keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Kalau manusia ada diberikan. Kata Allah, sholat kalian. Apakah seluruh manusia sholat? Tidak, mereka ada yang punya keinginan dan kemampuan untuk menolak lalu tidak sholat. Saum juga begitu. Yang melaksanakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Malaikat nggak ada keinginan, nggak ada kemampuan untuk menolak. Jadi tidak ada yang durhaka. Baik tugasnya itu tugas yang baik atau tugas yang buruk. Ada nggak malaikat dengan tugas yang buruk? Banyak. Contohnya apa? Contohnya memproses gerakan manusia yang ingin melakukan gerakan apapun yang mereka inginkan. Kita diberi keinginan untuk ruku dan sujud, dan kita diberi kemampuan untuk ruku dan sujud. Yang memproses ruku dan sujud kita siapa? Malaikat. Kita kan tidak menyadari, ini rasanya gerakan kita nih, kan gitu ya. Yang memprosesnya malaikat. Semua gerakan kita diproses oleh malaikat. Termasuk bila orang mau menyembah berhala. Dia mau ruku dan sujud ke berhala. Diproses tidak oleh malaikat? Diproses. Malaikat ditugaskan untuk memproses sujudnya orang kepada berhala. Apakah malaikat itu dosa karena ta'awun alal itsmi wal udwan? Enggak. Termasuk orang mau gampar orang lain secara zalim. Dosa apa tidak? Dosa. Ketika dia ingin menampar dan punya kemampuan untuk menampar, diproses oleh malaikat, ditampar. Nggak bisa malaikat, ini mah dosa, biarkan aja biar kaku tangannya. Apa begitu? Pas mau nampar, gini. Enggak. Diproses oleh malaikat. Itu tugas yang buruk karena memproses sebuah perbuatan buruk. Itu disebut tugas jabali, taklif jabali, ya. Maka terjadilah perbuatan. Termasuk Harut dan Marut oleh Allah ditugaskan sebagai ujian bagi manusia. Ketika manusia datang lalu mau belajar sihir, wajib diberi peringatan, innama nahnu fitnatun fala
takfur. Kami ini hanya fitnah, hanya ujian bagi kalian. Jangan kalian kafir dengan belajar sihir ini. Oleh Allah diperintahkan untuk memperingatkan mereka. Jangan, kami fitnah. Kalau kalian belajar sihir ini kalian kufur. Adapun orang yang kekeh, ngeyel, ngotot mau belajar sihir, ajarkan dengan resiko mereka. Harut dan Marut mengajarkan sihir atas perintah Allah sebagai ujian bagi mereka. Maka mereka tidak dianggap durhaka. Kalau Harut dan Marut dianggap durhaka karena memproses sebuah keburukan, berarti malaikat yang memproses seluruh kejahatan ikut dianggap durhaka dong ya? Enggak. Makanya karena malaikat tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak, ketika mereka taat, mereka tidak dipahalai. Mereka tidak diberi balasan iming-iming surga. Enggak. Beda dengan jin dan manusia. Manusia diberi keinginan menolak, diberi kemampuan menolak. Ketika menolak ada ancaman. Ketika melaksanakan ada pahala, ada reward, ada balasan. Dan ketika mau melaksanakan ada godaan, ada kelemahan dalam melaksanakannya. Kalau godaan dan kelemahan mampu mereka atasi berarti hebat. Maka layak diberi pahala, layak diberi balasan yang baik dengan surga. Manusia bahagia dengan surga karena semua yang ada di surga itu kebutuhan pokok kita. Di surga ada apa? Makanan, ada minuman, ada pasangan hidup, ada berbagai macam kemewahan yang tidak ada bandingannya dengan di dunia. Itu yang dibutuhkan, makanya pas dapat itu senangnya, bahagianya bingit. Adapun malaikat mereka nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh pasangan, nggak butuh emas, nggak butuh kemewahan. Diberi surga mereka bahagia apa tidak? Enggak. Coba umpamanya sebagai contoh kambing, kasih emas, kasih uang segepok dolar, seneng nggak itu kambing? Enggak. Bukan itu yang mereka butuhkan. Datangkan Miss Universe ke hadapan siapa? Kambing. Apakah melotot? Enggak, cuek. Sebab bukan itu yang mereka butuhkan. Tapi ketika dikasih rumput yang hijau, wah hijau. Dikasih kambing betina, walaupun umpamanya sudah setahun enggak mandi, wah hijau mereka. Sebab itu yang mereka butuhkan ya. Nah, malaikat enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Semua yang ada di surga itu makanan, minuman, dan pasangan. Malaikat nggak merasakan kebahagiaan dengan hal itu. Makanya ketika para ulama salafus soleh menjelaskan mana yang lebih utama, malaikat atau manusia, mereka merinci. Adapun para nabi, orang-orang mukmin yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Karena ibadah yang dilakukan oleh manusia sekalipun jauh kualitasnya di bawah ibadah malaikat, mereka melakukan ibadah itu dengan perjuangan yang hebat. Ada halangan, ada gangguan, ada kelemahan, ada keterbatasan gitu ya. Adapun malaikat nggak ada keterbatasan, nggak ada gangguan, nggak ada godaan. Mereka sujud seumur hidup nggak pegel, nggak cangkel. Kita mah sujud 10 menit, sing siremen, baal. Ya, mati rasa, nggak bisa bangun lagi 10 menit sujud ya. Ada orang yang sujud sambil berdoa, tahajud nih, ketiduran, saking khusyuknya. Pas sadar, aduh lagi apa? Oh lagi sujud, mau bangun nggak bisa. Karena apa? Mati rasa, kesemutan. Karena kelemahan. Malaikat enggak. Karena itulah, karena malaikat ibadahnya jabaliyah, nggak diberikan kelemahan, nggak diberikan godaan, maka tidak dinilai sebagai pahala, enggak, dan tidak dibalas dengan surga. Akhir kesudahan orang beriman ke surga. Adapun malaikat tidak. Akhir kesudahan orang beriman dengan seabrek kebahagiaan yang luar biasa. Malaikat tidak. Dari sini para ulama menyatakan manusia beriman lebih utama daripada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua terjawab. Pak Ustadz, saya punya utang cukup besar, usaha plus pribadi. Beberapa tahun ini belum lunas juga.
yang saya udah menjual beberapa aset tapi belum terjual juga. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut mati dalam keadaan berhutang dan riba. Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah memudahkan si penanya ini ya dari kesulitannya. Semoga seluruh hutang-hutangnya segera Allah lunasi ya. Yang dilakukan benar jual aset. Kalau umpah susah, coba mungkin harganya ketinggian. Dalam menjual, mudahkan. Jangan dipersulit ya. Kalau umpamanya dengan harga sesuai dengan kita inginkan, susah terjual, maka turunkan. Berapa Anda maunya sekian? Alah, gampangkan. Allah akan berikan barokah atas hartanya. Walaupun jauh dari harga pasar. Ini harga pasar berapa? 10.000. Tapi yang nawar hanya 5.000. Udah kasih 5.000, nggak apa-apa. Yang penting terjualnya aset menyebabkan tertutupnya hutang kita. Tertutupnya berhentinya riba kita. Ya. Maka dengan hal itu Allah permudah seluruh urusannya. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah dan jangan dipersulit. Siapa yang mempermudah urusan dengan sama manusia, Allah akan permudah urusan dia ya. Terus berdoa, teruslah berusaha dan jangan lupa bantu dengan infak dan sedekah. Allah akan perlancar semuanya. Cukup ya sampai di sini sudah jam 11. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.